Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan menguasai hati kita sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita memperoleh berkat kasih karunia Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis pada Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat ke-6. Kita akan bacakan nasnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah ini untuk minggu ini ialah kebahagiaan orang benar. Dalam perikop ini, pada pembukaan kitab Mazmur ini sendiri, dibuat ada satu perbandingan antara kebenaran atau berbahagia dengan kefasikan atau yang fasik. Bisa disebut dalam bahasa Latinnya bahwa ini adalah parallelismus antitesis, untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara orang yang benar atau orang yang berbahagia dengan orang yang fasik itu. Ada satu ilustrasi, yakni tentang dua orang pedagang sayur. Kedua orang ini beranjak untuk merintis perdagangan mereka itu dari situasi yang sama. Mereka sama-sama tidak memiliki pekerjaan, tetapi mereka berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Dan akhirnya mereka merintis perdagangan, yaitu untuk memperdagangkan sayur di pasar. Ketika mereka membuka lapak mereka di pasar, dengan jarak yang tidak begitu jauh antara mereka berdua, tetapi pada saat mereka merintis ini, tentunya banyak sekali yang harus menjadi tantangan mereka. Yang pertama, mereka masih baru. Yang kedua, mereka belum dikenal orang. Nah, orang juga tidak tahu bagaimana kualitas dari dagangan yang mereka jualkan. Hari berganti hari dan waktu berganti waktu. Mereka melihat bagaimana situasi di pasar dan membaca situasi di pasar. Dan mereka melihat ternyata sebelum mereka sudah ada yang berjualan sayuran juga, sama dengan mereka. Nah, satu dari yang berjualan ini akhirnya gerah dengan keadaan ini. Sebab orang-orang yang datang untuk membeli itu, mereka sudah memiliki langganannya. Mereka sudah biasa untuk berbelanja kepada pedagang yang menjadi langganan mereka, tanpa melirik bagaimana dagangan orang-orang yang baru berdagang, yang dua orang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu dari dua pedagang yang sama-sama merintis usahanya ini, akhirnya gerah dengan keadaan tersebut. Dia seolah-olah tidak tahan dengan keadaan itu. Lalu dia berusaha untuk memperoleh langganan atau para pembeli dari
pelanggan-pelanggan pedagang yang lain. Caranya dia buat dengan berbagai macam, termasuk untuk memberikan isu-isu yang tidak benar atau hoax, menjelek-jelekkan pedagang lain. Dan harapannya orang-orang yang menjadi pelanggan para pedagang lainnya itu datang kepadanya untuk menjadi pelanggannya dan membeli dagangannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia semakin lama semakin terpuruk, bahkan dagangannya tidak laku. Orang-orang semakin melihat dia adalah orang yang menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Akhirnya dia gagal dalam usahanya tersebut. Tetapi pedagang yang satu lagi yang sama-sama merintis dengan dia mengambil langkah yang berbeda. Dia tahu kelemahannya, dia tahu kekurangannya, dia berusaha membaca situasi pasar. Dan dia tidak cukup hanya demikian. Dia tetap untuk menjajakan dagangannya dengan setia. Tetapi dia semakin mengembangkannya dengan pelajaran-pelajaran yang dia peroleh pada saat dia berdagang di pasar tersebut. Akhirnya dia memperbaiki produk-produk yang dia jual atau sayur mayur yang dia jual, kualitasnya dia perbaiki. Lalu dia juga memperbaiki marketingnya, manajemennya. Dia perbaiki semua. Dan akhirnya perlahan-lahan orang datang kepadanya untuk berbelanja. Dan akhirnya dia menjadi seorang pengusaha pedagang yang berhasil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua pedagang yang sama-sama merintis tersebut merupakan petunjuk bagi kita untuk tahu bagaimana sebenarnya perbedaan antara orang yang berbahagia atau orang yang benar dengan orang yang fasik itu. Orang yang berbahagia, orang yang fasik sebenarnya sama-sama orang yang memiliki kelemahan yang sama, memiliki dosa yang sama, atau ketidakmampuan yang sama. Perbedaannya, orang fasik tidak mau berubah, bahkan dia semakin jatuh oleh kefasikannya. Tetapi orang yang berbahagia itu, walaupun dia berdosa, dia beranjak dari sana dan terus berusaha untuk berlaku baik dan memperbaiki dirinya. Dia keluar dari ketidakmampuannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kata berbahagia dalam nats ini? Sebab banyak juga orang mendambakan kebahagiaan. Banyak juga orang mau mencari-cari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu sesuai dengan versi pengetahuannya sendiri atau pengetahuan dunia ini. Sebab ada aja orang yang melakukan segala pekerjaannya, aktivitasnya seolah-olah dia berbahagia. Bahkan orang fasik seolah-olah berbahagia. Bahkan orang jahat sekalipun seolah-olah berbahagia. Apakah kebahagiaan itu yang dia maksud? Dalam nas ini sendiri dikatakan bahwasanya berbahagia itu dari bahasa Ibrani yang dikatakan dalam bahasa Ibraninya ashere, yang artinya adalah mulia. Dalam bahasa Batak dikatakan mertua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani dikatakan makarios, yang berarti orang yang diberkati atau orang yang beruntung dan berbahagia. Makarios ini juga memiliki sifat berani, cerdas, dan pekerja keras. Jadi kata bahagia itu ialah hidup di dalam kebenaran dan jauh dari dosa. Tidak berpihak kepada para pencemooh.
tidak mau mendengarkan atau menuruti nasihat orang fasik. Lalu kenapa dikatakan orang yang benar itu berbahagia? Atau orang berbahagia itu ialah orang benar? Dari nas ini sendiri, yang pertama, orang benar itu berbahagia karena menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Taurat Tuhan atau firman Tuhan menjadi landasan atau dasar satu-satunya tentang kebenaran. Nah, ketika seseorang merenungkan hukum Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupannya, atau setiap saat di dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh kebenaran itu. Ketika kebenaran itu dia peroleh, lalu kebenaran itu dia renungkan kembali, dan selanjutnya dia hidupi, maka akhirnya orang itu akan memperoleh jati diri di dalam kebenaran. Atau kebenaran itu menjadi jati dirinya. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu akan berbahagia. Sebab orang yang sejatinya berbahagia adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Sebab kebahagiaan yang demikian tidak menjadi kebahagiaan yang semu, tetapi menjadi kebahagiaan yang sejati dan kekal. Yang kedua, orang benar berbahagia karena memiliki kehidupan dan berhasil. Dalam ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nas ini menjelaskan bahwa orang benar yang berbahagia itu ibarat pohon di tepi air atau di tepi sungai, yang akan terus memperoleh nutrisi dan tidak akan kekeringan. Tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap kemarau, serta dia terus akan berbuah pada setiap musimnya. Demikianlah kebenaran itu sendiri, yang tidak akan kalah dengan kejahatan serta situasi dan kondisi yang bagaimanapun, tidak akan mampu mengubahkan kebenaran itu. Demikian juga setiap orang yang setia pada Allah, yaitu Allah yang merupakan sumber kebenaran itu, akan senantiasa hidup berhasil, akan senantiasa hidup di dalam kebahagiaan. Sebab keberhasilannya adalah kesetiaan hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang setia hidup dalam kebenaran itu, tentunya Tuhan akan memberkati sebagaimana yang Tuhan sudah firmankan. Yang ketiga, orang benar berbahagia karena Allah mengenal jalan orang benar. Allah mengenal jalan orang benar. Ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nas ini menyatakan bahwa jalan orang benar tidak akan sia-sia. Sebab jalan orang benar ialah jalan yang sudah diperkenalkan oleh Tuhan Allah sendiri kepada umat manusia. Dan jalan yang diberikan oleh Allah itu adalah jalan kehidupan, jalan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, orang-orang fasik, mereka menuju jalan kebinasaan yang sejati, atau kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini, yang pertama sekali kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita. Apakah kebahagiaan yang kita dambakan, kebahagiaan yang kita cita-citakan selama ini, itu adalah kebahagiaan yang sejati? Tapi ingatlah, bahwasanya kebahagiaan yang sejati itu, kebahagiaan yang kekal abadi itu, hanya di dalam kebenaran yang daripada Allah. Yang kedua, kita diajak untuk memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni kebahagiaan dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Sebab siapa yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dialah yang akan memperoleh kebahagiaan sejati. Yang ketiga,
Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita semakin merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin menyukai kebenaran firman itu sendiri. Dan kita akan hidup di dalam kebenaran. Dan bahkan akan memperoleh berkat kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Tetapi ketika kita tidak mau merenungkan firman Allah, kita akan semakin jauh dari kebenaran firman itu. Dan kita akan menuju kepada kematian kekal selama-lamanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebab setiap orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan akan memperoleh berkat yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Allah yang sudah memberikan pembenaran bagi kita, senantiasa menyertai memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Berkati, kuatkan kami Tuhan, agar senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajari, bimbing kami terus melalui Roh Tuhan, untuk terus merenungkan kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran-Mu Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya, Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Amin. Shalom.